Dalam pembaruan yang telah kita lihat dari Ferrari yang dibawa ke lintasan di Monza, ada juga modifikasi pada bagian depan mobil yang perlu diperhatikan sebenarnya sudah pernah kita lihat saat tes di Bahrain dan kini mereka hadirkan kembali di Monza. Ini menandakan bahwa Ferrari SF26 memiliki bagian depan suspensi yang dapat dimodifikasi. Anda bisa mengubah titik pemasangan penarik belakang pada bagian depan untuk juga mengubah karakteristik pengendalian mobil tunggal ini. Namun dalam video hari ini saya ingin fokus pada pembaruan yang berhasil di Monza dan yang juga akan mereka bawa ke Miami. Mari kita lihat bagaimana aturan juga akan berubah terkait pengelolaan energi karena ada perubahan yang sangat penting mengenai super clipping dan kita akan membahasnya lebih dalam di video hari ini. Kita juga harus membicarakan tentang bursa pembalap, tentang Verstappen yang dikabarkan bisa saja pindah ke McLaren, tentang kemungkinan kepergian Andrea Stella yang telah dibantah oleh Zak Brown, dan kita juga harus mendengarkan pernyataan Domenicali mengenai regulasi baru. Setelah itu, mari kita mulai sekarang juga. Miami semakin dekat dan Ferrari datang dengan paket yang merupakan hasil dari berbulan-bulan kerja keras secara diam-diam. Mari kita mulai dari bagian depan karena di sanalah tersembunyi salah satu perubahan paling menarik. Jika Anda membandingkan gambar dari film hari di Monza dengan spesifikasi sebelumnya, Anda akan melihat bahwa batang atas suspensi depan telah dipindahkan. Ini bukan perubahan kecil. Sejak awal, Ferrari telah merancang batang penarik belakang pada suspensi depan dengan beberapa titik pemasangan. Solusi ini mirip dengan yang digunakan Mercedes beberapa tahun lalu. Titik-titik bagian dalam menggunakan pin oval dari titanium yang dipasang dengan perekat epoksi struktural dan baut pada rangka. Ini bukan modifikasi yang ditambahkan di tengah musim, melainkan fleksibilitas yang sudah dirancang sejak awal. Faktanya, dalam tes di Bahrain, lengan belakang segitiga atas telah diturunkan untuk mendapatkan anti-dive yang lebih agresif dan rake yang lebih tajam, yaitu sudut rake yang merupakan sudut antara lantai mobil dan aspal. Mobil yang tiba di Miami sudah berbeda dari yang kita lihat di awal musim dan aerodinamika menegaskan arahnya. Memang, kita juga telah melihat beberapa modifikasi pada bagian lantai samping dan diffuser telah diperbarui. Bahkan mode flick tail, yaitu sayap yang diposisikan di depan knalpot, juga menunjukkan perubahan yang jelas meskipun detailnya tetap sulit untuk diuraikan dari gambar yang tersedia karena kualitasnya tidak tinggi. Pada pijakan luar, yaitu di sisi lantai, telah muncul sebuah strip tambahan. Sementara pada bagian samping sayap belakang, di area end plate, telah ditambahkan garis lipatan ganda, sebuah solusi yang sudah terlihat pada banyak mobil sejak 2023 yang menunda pemisahan pusaran dari ban belakang samping dan mendukung ekspansi lateral di diffuser serta menghasilkan sedikit peningkatan downforce berkat efek upwashing. Sayap reverse versi 2 juga diperkenalkan dan ada elemen baru pada bagian sayap depan dengan tambahan pada halo yang kini jelas-jelas terbuat dari karbon. Di bawah kap mesin, pekerjaan pada sistem hidrolik dan optimalisasi komponen juga telah menghasilkan pengurangan berat dengan hasil yang positif. Dan kemudian ada bab tentang energi karena FIA telah meninjau ulang aturan mengenai manajemen energi. Perubahannya sangat signifikan. Algoritma lama mengharuskan para pembalap untuk mempertahankan gas di atas 98% selama setidaknya 1 detik. Sekarang tidak lagi demikian, sistem akan secara otomatis beralih ke mode pembatasan daya 1 detik setelah ambang batas 98% diaktifkan, terlepas dari apa yang dilakukan pembalap dengan pedal gas selama waktu itu. Hal ini membuka skenario penggunaan energi yang sebelumnya tidak dapat diakses. Perubahan ini muncul dari analisis 2 kejadian spesifik. Loop tersedak yang menimpa Leclerc di Tiongkok dan Hamilton di Jepang, di mana sistem terjebak dalam lingkaran setan, tidak mampu mengisi ulang dan menyalurkan energi di momen-momen krusial. Di Miami, semua orang memulai dengan perangkat lunak yang telah diperbarui. Di sisi Eladu, situasinya masih terbuka, klarifikasi yang ditunggu-tunggu akan datang baik saat perjalanan menuju Florida atau segera setelah akhir pekan di Amerika. Peraturan yang direvisi mengenai manajemen energi sedang dalam tahap publikasi. Ferrari tiba di Miami dengan mobil yang sudah berbeda dari yang kita lihat di awal musim, lebih halus, lebih dioptimalkan, dan lebih sadar akan potensinya. Satu-satunya variabel yang masih kurang, kita semua tahu, adalah tenaga mesin, tetapi mobil itu sendiri memberikan harapan untuk jangka panjang. Sejak awal kami sudah mengatakan untuk tidak mengejar kecepatan murni dan membangun fondasi yang kuat. Tampaknya pelajaran itu telah dipelajari dengan baik. Ada begitu banyak pekerjaan penyempurnaan pada Ferrari SF26, khususnya pekerjaan yang kita lihat di Miami, katakanlah mencakup bagian belakang mobil. Kami telah melihat area end plate. Lebih tepatnya bukan hanya end plate dari sayap belakang, tetapi bagian bawah sayap,
Jadi benar-benar titik penyangganya di mana beberapa komponen telah ditinjau ulang dan digandakan untuk meningkatkan aliran udara yang mengarah ke bagian belakang dan ke area diffuser yang juga telah diperbesar untuk mendapatkan volume lebih besar dan dengan demikian menghasilkan lebih banyak downforce di bagian belakang. Perhatian juga diberikan pada area lantai yang telah ditinjau ulang, begitu juga dengan bagian barge board yang sudah kami sebutkan berbeda dibandingkan dengan yang kita lihat di awal musim untuk mengalirkan udara dengan lebih baik dan juga menghasilkan efek outwash yang lebih besar ke arah luar. Begitu pula dengan end plate pada sayap depan. Kami juga telah meninjau ulang sirip-sirip kecil yang diposisikan di area halo yang berfungsi untuk mengarahkan aliran udara dengan lebih baik dan jadi lebih dari sekadar menghasilkan downforce, dalam hal ini untuk meningkatkan efisiensi mobil balap. Ferrari mengambil arah yang ingin mempertahankan tingkat downforce aerodinamis yang sama karena basis Ferrari sudah sangat baik, bahkan seperti yang dikatakan McLaren sendiri, mungkin yang terbaik di antara semua tim dalam hal downforce aerodinamis. Namun, menjaga downforce ini sambil tetap memiliki mobil yang efisien karena akibat dari mode flick tail, yaitu sirip karbon yang diposisikan di depan knalpot, Ferrari menghasilkan sedikit lebih banyak drag dibandingkan para pesaingnya. Namun, mode flick tail memberikan keuntungan dengan tetap memiliki lebih banyak downforce dibandingkan para pesaing, sehingga perlu mengelola keseimbangan antara downforce aerodinamis dan efisiensi, serta mengurangi drag pada mobil balap. Perhatikan, perangkat lunak baru yang akan memungkinkan manajemen energi yang lebih baik selama balapan sehingga kita akan memiliki bagian listrik yang lebih mudah dikelola bahkan untuk para pembalap yang tidak perlu lagi terus-menerus mengatur energi di setiap tikungan lalu menyalurkannya. Kita telah melihat loop yang terjadi baik pada Leclerc di China maupun pada Hamilton di Jepang. Nah, situasi seperti itu tidak akan terulang lagi mulai dari Miami. Dan ini adalah keuntungan bagi Ferrari yang sekarang hanya perlu menunggu modifikasi pada mesin pembakaran internal karena itulah bagian terpenting yang akan diubah untuk paruh kedua musim dan yang akan membuat perbedaan di lintasan. Ada satu aspek dari cerita ini yang jarang diceritakan dan berkaitan dengan orang-orangnya. Sementara XR, Diego Tondi dan Frank Sanchez bekerja pada bentuk aerodinamika dan Gualtieri mendorong pengembangan mesin, di Ferrari masih ada pekerjaan lain yang berjalan secara diam-diam yaitu pada para mekanik. Faktanya, Diego Ioferno, direktur olahraga Ferrari, menceritakan bagaimana bulan April dikelola dengan sangat terperinci. Tidak ada cuti, tidak ada istirahat sungguhan, melainkan program pemulihan fisik yang terstruktur, latihan khusus untuk pit stop, sesi di gym, dan bahkan seorang ahli gizi khusus. Inilah yang di Ferrari mereka sebut sebagai Wellness Project. Sebuah proyek kesejahteraan yang sudah ada selama 6 atau 7 tahun dan lahir dari kesadaran sederhana. Para mekanik bukanlah atlet, tetapi mereka harus tetap bugar secara fisik untuk mampu menjalani musim dengan 24 balapan. Sekarang menjadi 22 tanpa balapan di Bahrain dan Arab Saudi. Diego Ioferno sangat tegas dalam hal ini. Kita sudah melewati batas yang bisa ditoleransi. Akhir pekan dengan jam malam adalah syarat mutlak, bukan sebuah kemewahan. Dan Miami dengan format sprint semakin mempersulit segalanya. 2 sesi kualifikasi, 2 prosedur grid, dan dengan sedikit saja masalah, akhir pekan bisa berubah menjadi drama. Tapi mari kita bahas Ferrari SF26 karena di sanalah seluruh perhatian tertuju. Dan memang, kita juga harus melihat pekerjaan yang telah dilakukan pada Ferrari. Pada tahun 2014, kita ingat bahwa Luca Marmorini yang saat itu menjabat sebagai kepala divisi mesin di Ferrari telah membangun power unit yang lebih kompak dibandingkan milik Mercedes dan Renault karena para desainer sasis dari Tombazis telah berjanji bahwa aerodinamika akan menutupi kekurangan tenaga. Ya, kenyataannya tidak berjalan seperti itu waktu itu. Hasilnya adalah F14T, salah satu mobil balap paling mengecewakan dan sulit dikendarai dalam sejarah terbaru Cavallino dan Ferrari. Hari ini, sejarah tampaknya terulang setidaknya dalam strukturnya, tetapi Ferrari telah mengambil pilihan yang berbeda dibandingkan saat itu. Dan memang, proyek ini banyak berbagi antara pembuat mesin dan sasis, kemungkinan mengorbankan sesuatu pada mesin 6 silinder pembakaran demi mendapatkan kebebasan aerodinamika yang sangat penting. Dan mesin 067/6 kehilangan sekitar 25 hingga 30 tenaga kuda dibandingkan power unit Mercedes dari Brixworth. Secara paralel dengan tahun 2014 memang terlihat jelas, namun perbedaannya sangat besar karena kali ini para ahli aerodinamika benar-benar menemukan sesuatu. Diego Tondi dan Sanchez mampu memanfaatkan peluang dari regulasi baru dan membangun solusi inovatif yang bahkan sekarang sudah membuat pedok ramai.
Kita telah melihat sayap terbalik, sistem flick tail mode di belakang knalpot, tambahan pada halo yang sudah ditiru oleh Red Bull, dan di Miami juga akan hadir versi lengkap dari sayap reverse 2.0 dengan masalah-masalah yang sudah diselesaikan setelah filming day di Monza. Paket yang telah disetujui oleh Leclerc dan Hamilton juga telah disetujui setelah sesi di simulator, dan di Maranello mereka hampir yakin akan masuk dalam 4% ADU. Dan inilah yang mengubah segalanya, karena disinilah ceritanya menjadi benar-benar menarik. Mei akan menjadi bulan yang menentukan. FIA akan mengevaluasi data dari 4 Grand Prix pertama, termasuk Miami, untuk menentukan pabrikan mana yang akan mendapatkan akses untuk melakukan modifikasi pada mesin pembakaran internal di luar batas anggaran dan tanpa batasan jam pengujian di bangku percobaan. Ferrari mereka yakin akan masuk dalam daftar ini. Jika ADU datang, modifikasi akan diterapkan pada mesin nomor 3 yang akan debut lebih awal pada bulan Juli untuk balapan di Spa, kemungkinan pada 19 Juli. Namun, sementara itu, pengembangan sasis tidak berhenti, bahkan justru dipercepat ke arah yang berlawanan. Mulai bulan Juni, terowongan angin akan sepenuhnya difokuskan pada Ferrari SF27, yaitu untuk tahun 2027. Masa depan dimulai sekarang, dan di luar Maranello, ada beberapa orang yang memperhatikan dengan sangat seksama. Memang, kita tahu bahwa Rob Marshall, kepala desainer McLaren, telah berbicara secara terbuka tentang solusi yang paling menarik perhatian di awal musim ini. Kita telah melihat sidepod vertikal Audi yang sangat ramping, berbeda dari yang lain, suspensi Aston Martin dengan bagian belakang yang ambisius, bagian depan yang mengingatkan pada beberapa ide McLaren tahun lalu, dan kemudian Ferrari. Dan Rob Marshall sangat jelas, sayap belakang dan sistem knalpot, semuanya dikerjakan dengan baik, semuanya legal, dan semuanya sangat menarik. McLaren mengamati semuanya, menganalisis semuanya, dan membawa beberapa hal hingga ke terowongan angin dan simulasi CFD. Hal-hal lain tetap menjadi latihan teoretis, tetapi poin yang ditekankan Marshall itu halus, namun penting. Menyalin sebuah solusi tidak berarti memahaminya. Kamu bisa meniru bentuknya, tapi kamu tidak memiliki pengetahuan yang ada di baliknya, yang dimulai dari inspirasi orang lain dan melakukan riset dengan benar. Kamu bisa mengembangkan pemahaman itu lebih cepat, tapi kamu tetap harus bekerja. Di Maranello mereka tahu itu dan berharap bahwa mereka yang mengamati belum cukup cepat memahami solusi-solusi tersebut. Tapi mari kita lihat secara detail apa saja perubahan yang akan mulai berlaku mulai dari Miami. Karena selain perubahan pada start, selain perubahan pada manajemen energi, di kualifikasi dengan menurunkan energi yang tersedia dari 9 megajoule menjadi 7 megajoule, ada juga perubahan lain terkait penggunaan energi dan perangkat lunak saat balapan, termasuk juga super clipping. Mulai Miami, ada perubahan mendasar dalam cara Power Unit 2026 mengelola energi. Simulasi yang dipilih McLaren untuk dibagikan kepada media menunjukkan gambaran yang sangat jelas. Mobil-mobil hanya akan kehilangan beberapa per 10 detik per putaran, tetapi sesi kualifikasi akan kembali hampir seperti normal. Teknik lift and coast pada lap kualifikasi, keanehan di mana para pembalap harus mengangkat kaki dari pedal gas sebelum pengereman agar tidak mengalami clipping, seharusnya akan menjadi kenangan dan tidak akan lagi digunakan oleh para pembalap. Andrea Stella mengatakannya secara lugas. Ia berharap kini pertarungan akan semakin banyak terjadi pada saat pengereman dan siapa yang bisa mengerem paling akhir. Mark Temple, direktur teknis performa di McLaren, telah mengonfirmasi bahwa kehilangan waktu di kualifikasi akan sangat kecil, hanya beberapa per 10 detik, yang terutama disebabkan oleh sedikit pengurangan daya dorong di lintasan lurus. Di balapan, situasinya menjadi sedikit lebih rumit. Daya listrik dikurangi dari 350 menjadi 250 kW di area tanpa pembukaan aerodinamika aktif, yaitu di mana sayap tetap tertutup, dan Mark Temple memperkirakan kehilangan waktu keseluruhan sekitar 2 atau 3 per 10 detik. Menyalip di titik-titik tersebut akan menjadi lebih sulit, namun itulah tujuannya. Jika kamu tidak bisa membuka aerodinamika aktif, tempat itu tidak cocok untuk menyalip. Namun, di lintasan lurus utama, situasinya akan tetap kurang lebih sama dan bus juga diubah. Bus tidak lagi memberikan akses ke daya penuh yang tersedia, melainkan hanya akan naik hingga 150 kW jika sebelumnya turun di bawah ambang tersebut. Lebih sedikit perbedaan kecepatan, lebih sedikit aksi salip menyusul oportunis di titik-titik yang tidak biasa. Ini adalah kompromi yang juga dipikirkan demi keamanan. Selain itu, ini meningkatkan jumlah aksi salip yang dilakukan karena bakat dan mengurangi pertukaran posisi. Dan kemudian ada perubahan yang tidak dipublikasikan, yang oleh Stella disebut sebagai aspek-aspek khas dari regulasi saat ini. Mark Temple menjelaskan secara rinci, sebelumnya ada rentang antara 95 dan 98% pedal gas yang memicu skenario power limited, namun tanpa mengaktifkan power limited pending.
Keanehan ini dihilangkan mulai Miami dengan kedua mode yang kini dimulai dari titik yang sama. Tidak, itu belum semuanya. Pada putaran pemanasan di kualifikasi, para pembalap tidak perlu lagi menunggu dengan pedal gas setengah ditekan sebelum melepas dan kembali menekan penuh. Akan terasa lebih alami dan lebih intuitif. Keterkaitan dengan apa yang terjadi di Shanghai sangat jelas karena dalam sprint Leclerc sempat mengoreksi oversteer di tikungan 10 dengan mengangkat kaki dari pedal gas. Sebuah gerakan yang sangat instingtif, sangat wajar, namun gerakan itu justru mereset sistem. Hal itu memaksa sistem mengonsumsi energi ekstra di bagian berikutnya dan membuatnya kehabisan baterai di lintasan lurus utama. Sebuah lingkaran setan yang mustahil untuk keluar secara efisien. Dan jebakan itu sekarang seharusnya sudah tidak ada lagi. Jadi para pembalap yang mungkin melakukan sedikit kesalahan atau mendorong lebih keras di beberapa tikungan pada Q1, Q2 tidak akan dirugikan di Q3. Mark Temple tetap berhati-hati. Mungkin saja ada hal-hal yang tidak diprediksi oleh simulasi dan intervensi baru mungkin diperlukan, namun arahnya sudah benar. Dan perhatikan, kita masih membicarakan Formula 1 karena ada aspek lain yang sangat penting. Di balik permukaan teknis pada awal musim ini, bursa pembalap mulai bergerak. Pergerakannya memang pelan dan diam-diam, tapi tetap berjalan. Kontak pertama antara para manajer dan tim sudah dimulai, didorong oleh fakta bahwa lebih dari setengah grid akan habis kontrak pada akhir 2026, dan skenario yang sedang terbentuk ini sama sekali belum final. Dua nama yang menjadi penghalang, semuanya tetap sama, Hamilton dan Verstappen. Masa depan Lewis di Ferrari masih terbuka, perpanjangan kontraknya masih harus dibahas, dan situasi Max bahkan lebih tidak pasti. Pernyataan publiknya yang tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Formula 1 telah memecah pendapat di paddock. Ada yang menilainya sebagai tekanan strategis di bidang regulasi, dan ada juga yang menafsirkannya secara harfiah. Ada beberapa opsi di atas meja, tetap bersama Red Bull, mengambil cuti setahun, atau membuka kembali dialog dengan Mercedes, namun belum ada kepastian apapun. Yang semakin memperumit situasi adalah Fernando Alonso, yang juga bisa mempertimbangkan untuk hengkang. Dan posisi Franco Colapinto serta Stefano Cone saat ini tampak kurang kokoh dibandingkan yang dibayangkan beberapa bulan lalu. Jika semua skenario ini benar-benar terjadi secara bersamaan, maka akan terbuka pasar yang lebih luas dan jauh lebih tak terduga dari yang diperkirakan paddock. Masalahnya dari luar tidak ada kandidat yang benar-benar siap untuk mundur, dan Yuki Tsunoda mungkin memiliki peluang bagus untuk kembali. Di antara para debutan, saat ini hanya dua nama yang tampaknya memenuhi syarat, yaitu Leonardo Fornaroli yang sedang menjalani program TPC bersama McLaren setelah kesuksesan musim lalu, dan Rafael Camara, pembalap Brasil dari Ferrari Driver Academy, yang jika mampu melanjutkan performa impresifnya dalam 2 tahun terakhir di Formula 2, bisa menjadi profil yang sangat menarik. Selain mereka, untuk saat ini masih kosong, F1 2026 sedang merombak aturan teknis dan mungkin segera mengubah susunan pembalapnya. Pasar pembalap kini bergantung pada Hamilton dan Verstappen. Jika Hamilton pensiun, kursi Ferrari kemungkinan diisi Behrman, sementara kursi kosong di Haas bisa diberikan kepada talenta muda dari F2 seperti Rafael Camara atau pembalap F1 yang sudah ada. Dan perhatikan juga soal kursi Verstappen, karena jika Verstappen memutuskan pensiun, maka akan ada satu kursi kosong di Red Bull yang sangat menarik mungkin untuk Lindblad yang bisa jadi kandidat nomor 1 untuk masuk ke Red Bull. Lawson saya rasa cukup sulit dan perhatikan juga kemungkinan kembalinya Yuki Tsunoda yang bisa saja kembali ke Racing Bulls. Namun, perhatikan juga bahwa jika Verstappen justru pindah ke McLaren, akan ada pertukaran pembalap secara internal. Jadi pada dasarnya, pion-pion yang menggerakkan seluruh pasar adalah Hamilton dan Verstappen, tapi juga Fernando Alonso meskipun dia sendiri telah ingin menyatakan posisinya terkait masa depannya dan dia ingin terus melanjutkan karirnya bahkan hingga 2027, dia belum merasa siap untuk pensiun. Namun dia sendiri pun belum bisa memutuskan masa depannya karena Aston Martin juga harus memutuskan apakah mereka ingin mempertahankannya atau tidak. Tentu saja posisi Alonso tampak cukup stabil, tapi jangan pernah bilang tidak mungkin. Dan, menurut saya Alonso harus terus lanjut, tapi tentu saja kita juga akan melihat bagaimana tahun depan berjalan, apakah ada kondisi untuk memperpanjang kontraknya. Namun kita juga harus membahas situasi di kubu McLaren antara Zac Brown dan Andrea Stella. Mari kita mulai dari McLaren karena ada sebuah cerita yang sempat berkembang dan Zac Brown ingin memadamkannya dengan segala upaya. Ketika kedatangan Gianpiero Lambiase ke Woking menjadi resmi mulai tahun 2028 dengan peran sebagai tangan kanan tim prinsipal, beberapa orang mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Andrea Stella.
Rumor yang menyebutkan tim prinsipal asal Italia itu sedang berkomunikasi dengan Ferrari telah memunculkan gagasan bahwa Lambiase bisa saja menggantikannya, namun Zak Brown tidak memberikan ruang untuk interpretasi apapun. Kabar itu sama sekali tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Ia menambahkan bahwa ada tim-tim yang menyebarkan cerita-cerita seperti ini, tetapi dengan McLaren, skema seperti itu tidak akan berhasil. Andrea Stella sangat terikat dengan tim pun sangat terikat dengan Andrea Stella dan Anda akan melihatnya mengenakan seragam itu untuk waktu yang lama. Detail yang mungkin paling mengungkapkan adalah bahwa justru Andrea Stella sendiri yang mengambil keputusan akhir untuk merekrut Lambiase. Tidak ada ketegangan, tidak ada konflik, justru sebaliknya Andrea Stella sendirilah yang menginginkan Lambiase di dalam tim. Kita beralih ke skenario lain di Automobil Club Monaco. Fernando Alonso berbicara tentang masa depannya dengan kejernihan dan sedikit rasa melankolis yang memang menjadi ciri khasnya. Ia akan berusia 45 tahun dalam beberapa bulan lagi dan tahun 2026 bersama Aston Martin sejauh ini terbukti menjadi sebuah bencana. Aston Martin AMR 26 adalah mobil tercepat ke-10 di grid, sangat jauh dari apa yang diharapkan Alonso bisa tercapai bersama Adrian Newey di sisinya. Namun Fernando Alonso tidak ingin berhenti. Ia telah mengatakannya dengan jelas, ia merasa kompetitif, termotivasi, dan bahagia saat mengemudi. Ia telah menghabiskan 41 tahun hidupnya di balik kemudi, dari balapan pertamanya di usia 3 tahun hingga hari ini. Dan ketika saatnya tiba untuk berhenti, itu akan sulit untuk diterima. Untuk saat ini, momen itu belum tiba, dan ia berharap tahun 2026 bukanlah musim terakhirnya. Lalu ada juga isu tentang Verstappen yang terus menghebohkan pedok bahkan dari kejauhan. Mantan pembalap Belanda Guido van der Garde mengatakan di Formula 1 Magazine apa yang banyak orang pikirkan namun sedikit yang mengatakannya secara terbuka. Kepindahan Max ke McLaren bisa menjadi opsi yang nyata. Topik ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Faktanya di Woking sudah ada Rob Marshall dan Will Corney, dua veteran yang pernah bekerja di Red Bull bersama Verstappen dan membangun tim pemenang, memenangkan 4 gelar dunia bersama sang Belanda, dan mulai 2028 nanti Lambiase, insinyur balapnya, juga akan bergabung untuk seluruh dinasti itu. Van der Garde menggambarkan Brown tanpa basa-basi, seorang licik di dunia bisnis yang tahu persis apa yang diinginkan dan bagaimana mendapatkannya. Strategi McLaren adalah merekrut talenta terbaik dari para pesaingnya. Hal itu mengingatkannya pada Bayern Munich di Bundesliga. Perasaan tidak penting, yang penting adalah orang yang tepat di posisi yang tepat. Dan seperti yang dikatakan Van der Garde, melihat Red Bull saat ini memiliki pembalap terbaik di dunia saja tidak cukup jika mobilnya tidak bekerja dengan baik. Kita tutup dengan mundur selangkah lebih jauh, hampir secara filosofis. Stefano Domenicali, Presiden Formula 1, telah menanggapi mereka yang menuduhnya mengejar penggemar musiman dengan mengorbankan para puris. Pada tahun 2025, 827 juta penggemar telah menjadikan Formula 1 sebagai seri olahraga yang paling banyak diikuti di planet ini. Sebanyak 43% penontonnya berusia di bawah 35 tahun dan 42% adalah perempuan. Profil ini benar-benar berbeda dari 10 tahun lalu ketika Bernie Ecclestone secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa ia harus peduli untuk mendekati kaum muda. Orang-orang tanpa uang katanya lebih baik fokus pada mereka yang berusia 70 tahun. Sebagai catatan, pada bulan Mei 2025 telah diumumkan secara resmi sebuah kesepakatan antara Formula 1 dan Disney, persis jenis kemitraan yang akan ditertawakan oleh Ecclestone. Domenicali menjawab pertanyaan tentang para puris tanpa mengelak. Dia sendiri menyebut dirinya sebagai penggemar paling puris dari semuanya, lahir di Imola, tumbuh di pinggir lintasan, namun ia memiliki sudut pandang yang netral terhadap pertumbuhan kategori ini. Dan kepada para puris yang bertanya kemana perginya Formula 1 yang sejati, ia memberikan jawaban singkat. Di Tiongkok terjadi putaran tercepat dalam sejarah. Itulah jawabannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang topik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info Formula 1 dan Ferrari. Saya Alce, sampai jumpa di video berikutnya.